Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Rista Bramestia, NIM 190533646831 dalam acara presentasi teknik penulisan ringkasan dan juga abstrak untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Cici. Pada kesempatan kali ini sudah bergabung dengan saya ada Kak Raihandi, Kak Vanessa, Kak Zahwa dan juga Kak Raden. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Nah, hari ini kita akan mengupas mengenai ringkasan dan juga abstrak. Ringkasan sendiri adalah suatu penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan juga akurat. Berbicara tentang ringkasan, mungkin Kak Vanes bisa memberikan ciri-ciri dan juga langkah-langkah bagaimana penulisan ringkasan itu sendiri. Kepada Kak Vanes, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Rista. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Widyasarita, NIM 19053364684. Mengenai apa itu ciri-ciri ringkasan, untuk yang pertama ciri-ciri ringkasan yaitu memendekkan suatu bacaan. Untuk yang kedua, bentuknya lebih pendek atau ringkas. Untuk yang ketiga, struktur wawancaranya tetap tidak berubah sesuai dengan teks bacaan. Dan untuk yang terakhir adalah terdapat intisari bacaan. Nah, untuk langkah-langkah dari ringkasan itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, yang ketiga mengadakan reproduksi, dan untuk yang terakhir adalah ketentuan tambahan. Nah, untuk membaca naskah asli, ini ditujukan agar penulis tahu lebih mendalam mengenai apa kesan yang ada di dalam bacaan tersebut. Untuk poin kedua, mencatat gagasan utama. Dalam membaca suatu bacaan, maka penulis perlu mencatat gagasan-gagasan penting yang terkandung di dalam suatu bacaan tersebut. Untuk poin ketiga, mengadakan reproduksi. Nah, reproduksi di sini diartikan sebagai penyusunan kembali apa yang telah dibaca oleh penulis tersebut. Gagasan-gagasan yang telah ditulis tadi akan disusun ulang sedemikian rupa sesuai naskah asli dan harus urut. Untuk poin yang terakhir yaitu ketentuan tambahan. Nah, dalam pengerjaannya banyak hal-hal yang mungkin dilupakan oleh penulis, entah itu urutan, tanda baca, atau yang lainnya. Maka diperlukan pengecekan ulang. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Rista. Baik, terima kasih Kak Vanessa atas penjelasannya. Beranjak menuju ke abstrak nih. Abstrak sendiri adalah suatu ringkasan dari keseluruhan isi dari suatu dokumen yang disajikan secara singkat dan juga akurat. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada Kak Raihandi mengenai jenis-jenis dari abstrak. Kepada Kak Raihandi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rista. Di sini saya Raihandi Katon Asmoro, NIM 19050460052. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis abstrak. Abstrak sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah abstrak indikatif. Apa itu abstrak indikatif? Yaitu jenis abstrak yang menguraikan secara ringkas dan padat tentang masalah yang dibahas pada suatu objek dan karya ilmiah. Tujuan dari abstrak indikatif ini adalah sebagai penjelasan isi informasi asli secara singkat, padat, dan hanya menyampaikan indikasi secara cakupan tulisan saja. Yang kedua adalah abstrak informatif. Abstrak informatif adalah jenis abstrak yang menyajikan informasi dan data secara lengkap sehingga pembaca abstrak ini tidak harus membaca isi dari sebuah laporan penelitian secara keseluruhan kecuali bila ingin menggalinya lebih dalam lagi. Di dalam abstrak informatif menyajikan prinsip dan hasil dari tujuan dan metode kesimpulan sehingga pembaca tidak harus membaca dokumen aslinya. Baik, itu adalah jenis-jenis abstrak. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada Kak Rista. Nah, terima kasih kepada Kak Raihandi atas penjelasannya. Selanjutnya kita beranjak mengenai ciri-ciri dari penulisan abstrak yang akan dijelaskan oleh Kak Zahwa. Kepada Kak Zahwa Dani, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Rista. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri abstrak. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan abstrak, yaitu bentuk tulisan bersifat yang pertama informatif kualitatif dan kuantitatif bergantung jenis laporan atau karya ilmiah. Dan yang B, deskriptif, analisis, induktif atau dedukatif bergantung pada jenis laporan atau karya ilmiah. Ciri-ciri yang kedua yaitu abstrak disajikan secara
200 sampai dengan 300 kata atau sekitar 7 sampai dengan 10 paragraf dan diletakkan sebelum daftar isi. Yang ketiga, abstrak tidak memuat latar belakang, contoh penjelasan berupa alat, cara kerja, dan proses yang sudah dikenal atau lazim. Yang keempat, abstrak hanya memuat metode kerja dari pengumpulan data sampai penyimpulan dan data yang sudah diolah. Yang kelima, dalam penyusunan abstrak perlu diperhatikan ketelitian, penyajian sumber informasi asli secara cermat, mudah dipahami, dan menggunakan kata atau istilah yang sama dengan tulisan aslinya. Dan yang terakhir, pengetikan berspasi 1 menggunakan tipe tulisan standar Times New Roman atau Arial dengan ukuran 12. Terima kasih. Saya kembalikan kepada barista. Nah, baik. Terima kasih kepada Kak Zahwa atas penjelasannya mengenai ciri-ciri dari abstrak. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan abstrak yang baik dan benar. Kepada Kak Raden mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana langkah-langkah dalam menulis abstrak yang baik dan juga benar. Kepada Kak Raden, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rista atas kesempatannya. Jadi, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat abstrak yaitu: pertama, membuat uraian ringkas, cermat, dan menyeluruh yang mencerminkan keseluruhan isi judul. Yang kedua, tanpa ada unsur subjektif dari penulis karena semua didasarkan atas hasil penelitian. Yang ketiga, terdapat pada permulaan karya ilmiah. Lanjutnya, isi tidak melebihi 250 kata atau sekitar 25 baris. Tidak ada pergantian paragraf atau tanpa alinea. Huruf yang digunakan sebaiknya berbeda besarnya dengan huruf karangan ilmiah. Selanjutnya, sebisa mungkin menghindari kalimat aktif dan menggunakan kalimat pasif. Lalu, kepustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik, dan tabel tidak boleh dicantumkan. Nah, untuk yang terakhir, di bawah abstrak dicantumkan kata kunci. Jadi itu langkah-langkah dalam pembuatan abstrak. Saya kembalikan kepada Mbak Rista. Baik, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang bergabung dalam presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.